Keris jaran goyang biasanya bagi para pemula pencinta keris dikaitkan dengan untuk melet perempuan. Padahal tidak, saya garis bawahi, padahal tidak. Adapun orang yang beranggapan keris jaran goyang dihubungkan dengan ajian jaran goyang, ya terserah. Tapi kalau menurut ilmu pakem keris, keris jaran goyang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan ajian jaran goyang. Dan tadi sudah saya katakan biasanya untuk para pemula pencinta keris mencari jaran goyang tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis atau untuk melet. Ini pendapat saya. Jika Anda punya pendapat yang lain terserah. Intinya saya tidak mau berdebat, saya cuma menyampaikan saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Songo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir sampai hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus dari penyakit virus COVID-19 atau virus corona. Semoga Allah segera mencabut penyakit virus corona dari dunia ini dan memberikan obatnya. Sahabat Pusaka Jawa juga tidak lupa agar sahabat handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa juga terlindungi dari virus COVID-19. Semoga semuanya sehat semua. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 7 yang sangat masyhur. Masyhurnya kenapa? Karena berkaitan dengan nama ajian pelet. Tentunya kalau dengar ajian pelet itu sahabat Pusaka Jawa yang senior sudah tahu, sudah dapurnya Luk 7 namanya ajian pelet. Tapi kalau untuk sahabat Pusaka Jawa yang baru pemula pasti bertanya-tanya, keris apa sih Mas So'o? Kerisnya adalah keris dapur Luk 7 bernama jaran goyang. Pakainya jaran goyang. Kalau menurut buku pakem, di beberapa buku pakem yang saya baca adalah jaran goyang. Adapun orang menamakan jaran goyang itu mungkin karena satu karena kebiasaan mendengar satu nama ajian jaran goyang. Karena secara maknanya jelas berbeda. Kalau jaran goyang artinya jaran artinya kuda, goyang artinya mandi, dimandikan, digoyang, disiram. Kalau jaran goyang artinya jaran kuda, goyang artinya bergoyang atau menari. Biasanya pantatnya dikipas-kipaskan seperti itu ya. Nah, keris dapur jaran goyang sendiri adalah keris berdapur Luk 7 dengan rincikan yang tidak terlalu banyak ya, dan gampang untuk dihafal seperti itu. Nah, kalaupun ada orang mengatakan kerisnya namanya keris jaran goyang, ya is oke lah, silahkan, terserah. Sebenarnya begini, banyak sekali di masyarakat kita menamakan satu bilah pusaka itu dengan banyak nama. Kalau jaran goyang dan jaran goyang masih mending, hampir mirip, beda u dan o saja, walaupun maknanya jauh berbeda. Ada yang namanya keris guminah. Keris guminah untuk wilayah Pantura itu Cirebon, Brebes, Tegal, Malang, Pekalongan pasti tahu. Ketika dilihat dapurnya apa? Dapurnya tilam. Ya kan? Terus keris apalagi? Keris umyang. Ya kan? Keris umyang putut kembar, ternyata namanya umyang karena sudah lazim, sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun menamakan seperti itu, ya sudah menjadi satu kelasiman ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa tidak perlu diperdebatkan, karena ada yang berpendapat ini namanya harusnya keris jaran goyang, karena kayak begini-begini, ini yang namanya keris jaran goyang yang betul.
kalau bicara betul salahnya, saya bicara menurut buku Pakem Keris tulisannya O. Kalaupun nanti kita pengucapannya O, ya yang penting barangnya sama lah, sudah tidak perlu diperdebat. Toh debat nggak ada hasilnya, yang penting barangnya sama, kecuali barangnya bentuknya look 13. Karena apa? Jaran Guyang itu menurut Pakem, saya garis bawahi lagi, jaran Guyang itu menurut Pakem, jaran Guyang itu menurut Pakem looknya 7. Kalau ada yang mengatakan jaran Guyang look 3, look 5, look 9, look 11, karepe lah. Mungkin pendapat, karena semakin banyak pendapat semakin menambah hasanah perbendaraan dari ilmu Tosanaji, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita membahas tentang keris jaran Guyang, kita akan melihat warongkonya dulu, sahabat Pusaka Jawa. Di dalam warongko ini ada keris berdapur keris jaran Guyang. Kita bahas warongkonya dulu. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta, dengan bahan warongko kayunya adalah Katimoho pelet. Peletnya pelet selendang sampir, karena ke bawah seperti selendang yang disampirkan. Kemudian untuk handle-nya adalah Taman Ngabehan. Ini handle-nya, sahabat Pusaka Jawa, kelihatan ya. Handle-nya Taman Ngabehan. Untuk mendaknya kendit silang merah. Kemudian untuk pendoknya ini pendok kuningan lamen ya. Ini motifnya adalah apa ini? Ini pendok slorok motif semen regu, sahabat Pusaka Jawa. Bukan, ini bukan semen regu. Ini lung siksik ya. Ini lung kasisik, ini lung kasisik, sahabat Pusaka Jawa, lihat nih. Ya, ini motifnya lung kasisik, karena kalau semen regu beda lagi. Lung kasisik ya. Terus oke, kita sudah bahas. Handle-nya pun sudah kita bahas, yaitu Taman Ngabehan. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini dapur, tetap saya ke depan aja lah. Dapur keris jaran Guyang, ciri-cirinya adalah berlook 7 ya. Berlook 7, gandiknya polos, memakai pejetan ya. Kemudian di sini kadang memakai tingil atau ripandan, kadang juga tidak. Ini polos. Ya, jadi ada yang memakai tingkil, ada yang tidak. Bilahnya ngelimpah ya, sahabat Pusaka Jawa. Sudah ya. Dan yang bikin menarik adalah looknya, sahabat Pusaka Jawa. Lihat looknya. Ini looknya dari bawah ke panjang. Biasanya kan look sama tuh. Kalau ini enggak nih, lihat. Bawahnya panjang baru ke sini kecil. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau melihat dari pucukan bilahnya, ini Newgen. Kemudian gonjonya ini gonjo wuwung, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo wuwung artinya gonjo yang datar. Ada gonjo yang sabit rontal yang seperti buntut orang. Kemudian ada yang gonjo wilut yang seperti ini. Ada yang kelap lintah ya, seperti ini. Dia lekukannya ada 4 kelap lintah. Ada yang dungkul. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pamornya, ini pamornya kalau kita lihat secara teliti ada 2 pamor. Pertama adalah pamor ngulit semangka, kedua ini ada pamor rajah di sini. Ini yang garis ini, karena bolak-balik ada tuh. Ya. Sebenarnya kalau garisnya banyak, ini jenisnya pamor tumpuk. Sebenarnya baru pamor tumpuk, cuman karena garisnya cuma 1, biasanya ini adalah pamor raja yang punya maksud dan tujuan untuk memprotek. Biasanya seperti itu. Kalau lurus ke atas, ikutnya pamor alif, tapi karena ini baringan,
Jadi bukan pamor alif. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dilihat dari selorok besinya, ini besinya hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Hitam keabu-abuan. Berarti pamornya ada dua atau dwi warno. Artinya kalau pamor dwi warno itu pamor yang mempunyai nilai ekonomi lebih daripada pamor yang satu. Seperti itu. Nah, untuk pamor ngulit semangka sendiri tergolong pamor melumah. Pamor melumah artinya pamor tidak pemilih, siapa saja bisa memilikinya. Dan pamor ngulit semangka tergolong pamor tiban. Kemudian untuk pamor raja sendiri biasanya ini adalah pamorekan. Pamorekan dalam arti pamor yang sengaja disisipkan dibuat oleh empunya. Biasanya dibikin setelah hampir mau jadi, seperti kayak pamor kol buntet itu. Ya, ketika mau jadi baru ditempelkan. Nah, ini ada di sini pamor rajanya yang garis satu ini. Kalau garisnya banyak, tumpuk-tumpuk itu pamor tumpuk. Tapi karena ini satu berarti pamor raja. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau untuk Luk 7 sendiri mempunyai makna dan filosofi adalah agar pemilik dapur keris Luk 7 berwibawa dalam omongannya. Itu yang pertama, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian perintahnya ditaati orang. Kemudian perintahnya ditaati orang, kemudian bicaranya itu bisa mempengaruhi lawan. Ketika dia ngobrol dengan seseorang, lebih dominan orang yang diajak bicara manut dengan pendapat atau omongannya dia. Yang keempat adalah ketika dia menghardik atau membentak, orang yang mendengarnya menjadi takut. Berarti ada 4. Ya, jadi makna dan filosofi dari Luk 7 menurut buku Pakem adalah yang tadi 4. Adapun ada tambahan dari masyarakat umum, pitu artinya pitulungan. Mudah-mudahan termasuk juga jadi doa. Ya, bagaimana tidak menjadi pitulungan ketika omongannya mempunyai wibawa, perintahnya ditaati orang, benar nggak? Kemudian bentakannya pun orang yang mendengar menjadi takut, omongannya pun bicaranya mempengaruhi lawan bicaranya. Tentunya akan menjadi pertolongan bagi si pemilik ini, mempermudahkan hajatnya, seperti itu ya. Kemudian untuk pamor raja sendiri mempunyai fungsi ya untuk memprotek dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, kemudian saya lihat, oh maaf, di sini ada satu lagi. Berarti ini bukan cuma dwi pamor, ternyata 3 pamor, karena di pecetan sini ada telaga mambek. Ini ya, seperti telaga mambek artinya telaga membeng. Telaga membeng artinya telaga atau danau yang menggenang, air telaga yang menggenang. Biasanya ada pada pecetan sini. Pecetan itu ada di bagian sor-soran di sini. Nah, ini berarti ada 3 pamor ini. Pertama, pamor ngulit semangka. Kedua, pamor raja. Ketiga, telaga membeng. Telaga membeng sendiri sebagian pecinta Tosan Aji beranggapan mempunyai tuah atau angsar sebagai untuk rezeki lebih banyak mendekat kepada dirinya. Dalam arti tidak susah payah untuk mencari rezeki yang mendekat sendiri. Tentunya itu menjadi harapan semua orang. Tidak perlu capek-capek, rezeki pun datang sendiri, seperti itu ya. Nah, kalau untuk kemudian ada yang beranggapan juga kalau telaga membeng ini mempunyai pengaruh agar orangnya menjadi hemat, terhindar dari sifat boros. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ketika dia jadi ini sinkron sekali. Sinkron. Pada dasarnya leluhur kita, kalau ini bukan digatuk-gatukin ya, bukan. Tapi memang leluhur kita mempunyai satu implementasi atau manifestasi doa diwujudkan dengan perlambang. Ya, dalam satu bilah pusaka. Jadi ketika kita mau mengetahui secara ekstotori makna dan filosofinya, kita cukup melihat dari looknya, kemudian dari pamornya, kemudian setelah dari pamor, ya dari pamor itu
ya, dari pamor dan look-nya. Look sendiri kan sudah sering saya katakan, hidup itu harus dinamis. Ya, makna dari look adalah ketika kita berjalan di dunia ini menemui satu kebuntuan, kita tidak boleh menerjang terus, karena bila menerjang terus di depan ada api atau ada harimau, ada sungai besar, maka kita harus belok ke kanan ataupun belok ke kiri untuk mencari jalan keluar dan akhirnya kembali ke lurus lagi. Tapi bukan berarti mencong kanan mencong kiri jalan yang sesat, tidak. Nah, kalaupun untuk yang lurus mempunyai makna dan filosofi adalah kita memang hidup harus lurus-lurus saja. Tapi kalau di tengah jalan mengalami kendala, ya kita harus mempunyai strategi yang entah kita ngambil jalur kanan atau jalur kiri supaya nanti mencapai tujuan kita. Seperti itu, tidak bisa saklek. Ya sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari garapnya, dari gonjonya, kepala cicaknya yang agak besar dan memanjang, ini tangguhnya adalah tangguh Cirebon, sahabat Pusaka. Jadi Jaran Guyang ini estimasi tangguh Cirebon. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita rangkum berarti Sang Empu ketika menciptakan keris Jaran Guyang ini dengan pamor Triwarno, besar harapannya adalah pemilik keris ini adalah menjadi orang yang disegani di lingkungan masyarakat dimanapun dia berada. Kemudian ditambah dengan pamor Ngulit Semangka adalah memperluas pergaulan. Orangnya pergaulannya luas, tapi ketika dengan bergaul dengan siapa saja dia disegani, baik dari segi omongan, tindakan, semuanya disegani. Ditambah dengan Toya Telaga Membeng. Telaga Membeng berarti ketika dia bersosialisasi dengan banyak orang, mudah-mudahan untuk memudahkan mencari rezeki, rezekinya mendatang sendiri. Ya, entah itu orang menawarkan proyek kepada dia atau memberikan apa sesuatu lah, yang intinya rezekinya datang sendiri. Yang ketiga, ketika kita menjadi orang yang di atas, ini kan berarti memposisikan orangnya sudah disegani, kemudian luas pergaulannya, ya kan, kemudian rezekinya pun banyak, pasti ada orang yang sirik. Nah, di sini diprotek dengan pamor raja yang tadi, yang garis satu itu tadi. Mudah-mudahan pemilik dari keris dapur Jaran Guyang ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam gangguan, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi keris Jaran Guyang biasanya bagi para pemula pencinta keris dikaitkan dengan untuk melet perempuan. Padahal tidak, saya garis bawahi, padahal tidak. Adapun orang yang beranggapan keris Jaran Guyang dihubungkan dengan ajian Jaran Goyang, ya terserah. Tapi kalau menurut ilmu pakem keris Jaran Guyang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan ajian Jaran Goyang. Dan tadi sudah saya katakan, biasanya untuk para pemula pencinta keris mencari Jaran Guyang tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis atau untuk melet. Ini pendapat saya. Jika Anda punya pendapat yang lain terserah. Intinya saya tidak mau berdebat, saya cuma menyampaikan saja. Seperti itu, karena keris dapur Jaran Guyang itu maknanya juga ada yang berbicara ketika jaran ya kuda diguyang, dimandikan, dibersihkan, lama-lama kan dia nanti jadi nurut kepada yang memandikan atau pada pemiliknya. Seperti itu, makna dan filosofinya pastinya ada. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, comment, and share. Jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video ter-up to date dari saya, agar saya lebih semangat dalam membuat video untuk kita berbagi wawasan bersama. Ya, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.